Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai 3 menit lagi ya teman-teman. Baik, kita mulai aja ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna akhlaknya, orang yang kita rindukan dan orang yang ingin kita jumpai kelak di surganya Allah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, beserta istri-istri beliau, beserta anak cucu dan keturunan beliau. Baik teman-teman, hari ini kita melanjutkan perkuliahan agama Islam, yang mana ini adalah kelas gabungan, jadi ada beberapa prodi bergabung dalam satu kelas. Karena itu juga kita tidak bisa berkuliah secara luring ya, karena keterbatasan bingung kalau mau cari tempat. Ya, sebenarnya ada tempat yang mungkin cukup ya di Adipatma lantai 6, cuma perizinan agak susah, sehingga kemungkinan kuliah ini sampai akhir nanti akan berlangsung secara daring. Ya. Saya juga nanti rencananya untuk hari ini akan cepat saja, singkat saja, karena saya juga sedang berada di luar kota, dinas luar di luar kota, sehingga mungkin saya sempatkan untuk mengisi kuliah. Baik teman-teman, sebelum saya memulai perkuliahan, saya mohon kerjasamanya ya, untuk nanti disimak saja apa yang saya sampaikan. Kemudian jika ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saat itu juga, tidak perlu menunggu di akhir perkuliahan. Untuk teman-teman yang mikrofonnya masih menyala, silakan dimatikan dulu. Nanti ketika ingin bertanya atau ketika ditanya, baru dinyalakan mikrofon. Begitu ya. Baik. Sesuai dengan RPS di Oasis, untuk materi pertemuan hari ini adalah etika bekerja di dalam pandangan atau dalam hukum Islam. Nah, sebelum masuk ke pokok bahasan, ya, saya ada pendahuluan dulu bahwa terkait dengan agama Islam ini adalah agama yang sempurna, bahkan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali selain Islam. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Dan ayat 85 dalam Quran surah yang sama, Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, din itu adalah agama, dinan fala yaqbala minhu wa huwa fi akhirati minal khasirin. Artinya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima
sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu oleh Allah dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Ali Imran dalam 2 ayat sekaligus disampaikan, ayat 19 dan ayat 85. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Ya, sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Adam, sama yang agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, dan Nabi Isa sekalipun, ya mereka juga agamanya agama Islam. Kemudian disempurnakan agama Islam itu di zamannya Nabi Muhammad. Nah, maka kita sekarang ini adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam tidak akan pernah berubah sepanjang waktu. Jadi agama ajaran Islam yang murni, ya, Allah berfirman bahwa Allah akan menjaga, ya, kemurnian Islam. Allah akan menjaga Al-Quran, ya, dari waktu ke waktu. Jika ada orang yang mengubah Al-Quran, pasti akan ketahuan. Entah bagaimana caranya, pasti akan ketahuan ayatnya apa dan sebagainya. Dan sehingga Al-Quran yang kita baca hari ini, ya, adalah Al-Quran yang sama, wahyu yang sama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3, dalam potongan ayat disebutkan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam din. Pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Agama Islam artinya sudah sempurna, maka kita tidak boleh mengurangi ataupun menambahi ajarannya. Kewajiban kita sebagai umat adalah itiba itu mengikuti atau menuruti semua yang telah diperintahkan, yang dilarang dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak perlu kita tambahi atau kita kurang. Ya. Bermakna Islam sebagai panduan hidup. Ya. Ketika wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah selesai, sudah sempurna semua ayat dalam Al-Quran diturunkan. Maka tugas kita hanya mengamalkan saja, ya, mengamalkan saja, tidak perlu menambahkan atau mengurangi, karena sebagian orang itu ada yang menolak kebenaran, ya, kalau itu dia tidak suka dengan, tidak cocok dengan dirinya, maka dia tolak sebagian, tapi juga dia terima sebagian. Maka apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu adalah sempurna secara keseluruhan. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata sebagian para ahli tafsir, yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan itu adalah ketika orang yang suka memilah-milah, ketika suatu hal itu baik untuk dirinya atau dia cocok dengan hal tersebut, maka dia terima. Tetapi ketika ada hal yang dia tidak suka, justru dia menolak, ya, dia ditinggalkan gitu. Apa yang benar yang diperbolehkan Allah dan Rasulnya, dan apa yang salah ialah yang dilarang Allah oleh dan Rasulnya. Gak ada pilihan lain, jadi tidak ada alternatif lain. Zaman sekarang kan kebalik-balik, ya. Nah, contoh saja misalkan seorang orang yang dia mengaku vegetarian gitu, ya, dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan, dia mengharamkan bagi dirinya memakan makhluk hidup, memakan hewan gitu, makan ikan gitu, dia nggak suka. Padahal tidak dilarang kita untuk memakan daging, memakan hewan, nggak dilarang dalam Islam, tetapi dia bikin aturan sendiri, ya, bahwa kalau makan hewan itu atau makan makhluk hidup itu adalah kriminal dan sebagainya. Ya, artinya kan dia menolak sebagian, ya, dan menerima yang sebagian. Maka katanya jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Nah, di antara hal mendasar, ya, dalam penerapan agama Islam, artinya semua lini kehidupan kita, ya, itu semua lini kehidupan kita itu
telah diatur di dalam agama Islam. Bahkan hal-hal yang hukumnya mubah. Apa itu mubah? Siapa yang bisa kasih pandangan apa yang disebut dengan mubah gitu? Farah Tina ada dari S1 RRS. Farah Tina. Nanti kalau tidak ada saya masukkan di waiting room aja ya. Tidak ada ya. Baik. Tolong hostnya pindahin ke saya aja. Hostnya siapa? Pindahkan ke saya. Bisa pindahkan ke saya hostnya? PJMK-nya mana? Nggak respon juga. PJMK? Ya Bapak, maaf yang buat linknya anak KG Bapak. Ya, kamu siapa namanya? Mei. Mbak Mei. Meika Iya Bapak. Natasha ya? Iya Bapak. Ya, bisa tolong kasih kita pendapat gitu. Kamu pernah nggak mendengar kata mubah? Apa yang dimaksud dengan mubah itu, Mbak Mei? Silahkan, Mbak Mei. Sepengetahuan saya ya Pak ya. Ya, Mubah itu kayak menggambarkan hukumnya ringan karena pahala bisa didapatkan dan dosa tidak dikenakan. iya. Jadi maksudnya mubah itu adalah sesuatu hal yang ketika dikerjakan tidak ada pahala, ya, ditinggalkan pun tidak berdosa. Gitu kan ya, sederhananya ya. Itu disebut sebagai mubah. Mubah. Ya, kalau dosa itu adalah ketika dilakukan, ya, itu disebut dosa, ya. Kalau pahala itu adalah amal itu adalah ketika kita melakukan kita mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Ya. Kalau dosa itu dilakukan mendapat dosa, tidak dilakukan mendapat pahala. Tapi kalau mubah ya tidak dosa, tidak pula dapat pahala walaupun dilakukan atau tidak dilakukan. Itu disebut sebagai mubah, sederhananya seperti itu, ya. Jadi sesuatu hal yang dikerjakan tidak didapat pahala, tetapi ketika kita meninggalkan juga tidak dihukumi sebagai dosa. Contohnya apa? Contohnya seperti orang makan, gitu ya, minum, gitu, ya, pakai baju, beli baju, gitu ya, beli sepatu baru, ya, mubah, ya, jalan-jalan mubah, tidur juga mubah hukumnya, ya. Tetapi yang mubah ini bisa diubah menjadi sunnah hanya dengan niat. Ya, yang membedakannya adalah niat. Kata Nabi, inna ma'al a'malu bin. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Misalkan ya, tidur gitu. Ya, tidur ketika kita tidur ya, capek nih tidur, ya udah tidur, tidak dapat pahala. Tidak berdosa juga ketika kita tidur, tapi ketika kita tidur itu dibarengi dengan niat, gitu ya. Oh, saya mau tidur awal ini supaya nanti malam saya bisa bangun sholat tahajud. Oh, saya pengen tidur supaya nanti ketika subuh tidak kesiangan, misalkan. Oh, saya ingin tidur supaya besok pagi badan bisa bugar, ya, bisa beribadah, beraktivitas, bekerja, cari nafkah, cari ilmu supaya lebih mudah. Artinya ketika dia tidur itu dia niatkan untuk sesuatu yang sifatnya ibadah. Maka tidurnya orang tadi itu adalah ibadah. Itu kalau dibarengi dengan niat yang tepat. Tapi kalau hanya sekedar dilakukan tanpa ada niat, nggak ada pengen apa-apa sih, ya pengen tidur aja, maka tidurnya ya sekedar tidur saja. Tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Bisa dipahami nih teman-teman?
Ya, maka dengan niat tadi insya Allah tercatat pahala bagi pelakunya. Ya, kalau kita hanya tidur sekedar tidur, capek tidur dulu, gitu, maka hukumnya adalah mubah, tidak berpahala juga tidak berdosa. Bedanya apa? Bedanya hanya di niat saja. Maka ya Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang berniat melakukannya, ya, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, ya, tapi dia tidak jadi mengerjakan. Jadi dia baru niat saja tapi belum dikerjakan, maka akan dicatatkan satu kebaikan untuknya. Saya ulangi ya. Jadi barang siapa yang dalam hatinya berniat untuk melakukan suatu kebaikan, suatu amalan, tapi tidak jadi, walaupun tidak jadi diamalkan, niat itu tidak sempat diaplikasikan niat itu, maka dia tetap mendapat pahala kebaikan. Nah, sebaliknya, ketika dia berniat melakukan kebaikan dan terlaksana niat itu, maka dia mendapat kebaikan atau pahala yang berkali-kali lipat. Ya, sedangkan niat berbuat baik saja sudah menjadi pahala, apalagi niat plus dilakukan gitu ya. Maka dia akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu berniat untuk melakukan suatu maksiat atau suatu keburukan, ya, dia baru niat nih dalam hati, nanti saya mau pasang taruhan judi bola misalkan. Ingin berniat dalam hati, tapi belum terlaksana, maka tidak ada tercatat keburukan bagi dia. Artinya, kalau niat buruk itu belum dianggap sebagai dosa, jadi belum dicatat sebagai dosa. Ini maha pengasih, maha penyayangnya Allah kepada makhluknya ya. Padahal dia sudah berniat untuk berbuat buruk, tapi belum dilakukan. Maka untuk dia tidak ada dosa. Ada dosa setelah niat tersebut terlaksana, maka dia baru mendapatkan dosa, akan dicatat oleh malaikat sebagai keburukan. Tetapi apabila misalkan dia sudah berniat buruk, nanti saya mau pasang judi slot misalkan gitu ya, biasanya ya, mau pasang taruhan judi slot, judi bola, ya. Tetapi dibatalkan niat itu, nggak jadi nggak jadi takut. Maka untuknya dicatat sebagai kebaikan, dicatat sebagai kebaikan. Niat yang buruk tadi kemudian dibatalkan, maka untuknya dicatat kebaikan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Maka niat buruk kalau tidak dilakukan, tidaklah dicatat dan tidaklah dikenakan hukuman. Sementara niat baik, walaupun belum dilakukan, sudah dicatat sebagai kebaikan. Apalagi jika sudah dilakukannya, maka pahalanya berlipat-lipat dari Allah yang maha hakim, yang maha adil. Bahkan kebaikan sebesar biji zarah saja akan dicatat gitu ya oleh Allah yang maha mengetahui, Allah yang hakim seadil-adilnya. Nah, maka kita perlu koreksi gitu ya. Apakah semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu sudah dibarengi dengan niat yang baik? Ya. Ataukah kita hanya sekedar kuliah berangkat pagi gitu ya, pengen niatnya apa ya? Pengen ketemu teman-teman aja. Maka berangkatnya kuliah dia tadi hukumnya adalah mubah. Tetapi ketika dia niatkan, saya mau berangkat pagi, bangun pagi ya untuk mencari ilmu di kampus, maka insya Allah untuknya dia kebaikan. Ketika dia sampai di kampus, mengikuti kuliah, ya, maka kebaikan buat dia berkali-kali lipat. Ya, itu tadi kekuatan daripada niat. Nah, masuk ke dalam pokok bahasan kita, bahwa tadi saya katakan setiap lini kehidupan kita itu, ya, setiap lini kehidupan kita itu sudah diatur di dalam agama Islam, termasuk diantaranya adalah bekerja. Ya, bagaimana pentingnya kerja di dalam Islam ini? Jadi kalau dilihat slide ini teman-teman,
Kalau teman-teman melihat slide, sebentar. Nah, ini suatu pengetahuan yang bagus yang teman-teman harus tahu gitu ya. Ketika kita itu adalah seorang anak laki-laki gitu ya, maka orang tua, bapak, ibu kita itu wajib menafkahi anak laki-lakinya hingga dia balik. Tahu balik ya teman-teman? Hingga dia balik, dia dewasa. Kewajiban orang tua menafkahi anak laki-lakinya, dikasih makan, dikasih minum, disekolahkan gitu ya, dipenuhi kebutuhan sandang pangannya, diberi kasih sayang dan sebagainya, ya, dibelikan mainan mungkin, dibelikan buku gitu ya, sampai balik saja. Kewajiban orang tua. Setelah anaknya itu balik, setelah anaknya itu dewasa, ya, maka kewajiban orang tua tadi hilang, udah luntur. Nah, adapun nafkah yang diberikan orang tua kepada anak setelah akil baliknya itu disebut sebagai hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang ini masih ya diberi nafkah oleh orang tua, dikasih sangu, dibayarin sekolah, dibayarin kuliah, ya, dikasih uang bulanan, itu pahalanya bagi orang tua Anda adalah pahala sunnah gitu. Itu sebenarnya nggak wajib. Kalaupun orang tua nanti tidak mampu atau tidak mau lagi menafkahi anaknya setelah akil balik, ya maka dia tidak berdosa sebenarnya. Itu kalau anak laki-laki, ya. Tapi beda lagi dengan anak perempuan. Ketika anak perempuan itu, ya, maka orang tuanya wajib menafkahi anaknya perempuan sampai dia menikah, sampai anaknya itu menikah. Ketika dia selesai menikah, maka kewajiban menafkahi itu pindah kepada suaminya. Ya, itu yang perlu teman-teman tahu gitu. Yang cewek-cewek yang sekarang ini yang belum nikah, ya berarti wajib orang tuanya untuk nafkahi teman-teman. Tapi yang cowok-cowok ini, ya kan udah balik semua nih, udah masuk kuliah gitu ya. Itu sunnah hukumnya orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, ketika nanti menikah gitu si anak laki-laki tadi, ya gantian dia akan menafkahi istrinya, kan begitu. Bagaimana cara menafkahi? Ya tentu dengan bekerja gitu ya. Ini nafkah harta yang kita bicarakan ya. Dalam Islam tidak dibenarkan sifat malas gitu ya. Jadi kalau dia malas, dia tidak bekerja, ya, dia tidak mendapatkan uang gitu ya. Bagaimana dia bisa menafkahi keluarganya? Ya, sementara ya dia sudah lagi tidak dinafkahi oleh orang tuanya. Gitu. Kalau dia malas, bagaimana menafkahi anak istrinya? Ya, kalau belum punya anak istri, bagaimana dia menafkahi dirinya sendiri kan begitu? Maka pentingnya bekerja di dalam Islam ya, wajib hukumnya bagi laki-laki. Wajib hukumnya bagi laki-laki. Nah, dan dalam Islam tidak dibenarkan sifat malas ya, sifat putus. Islam tidak mengenal kata putus asa. Ada sebuah hadis ya, jika seseorang mengetahui bahwa besok itu kiamat, tapi di dalam tangannya itu ada bibit, ya, maka tanamlah bibit itu walaupun dia tahu besok itu adalah kiamat. Jadi dalam hadis itu kita bisa ambil hikmah bahwa seorang muslim itu tidak pernah mengenal kata-kata putus asa, walaupun ya kedengarannya tidak mungkin, besok kiamat ngapain saya, ya, tanam aja gitu. Ini adalah pertanyaan yang bisa kita renungkan, teman-teman. Apakah Islam ya menganjurkan kita menjadi orang kaya yang sukses? Ya, kalau kriteria sukses zaman sekarang itu kan punya gelar pendidikan akademik tinggi gitu ya, punya gelar tinggi, punya pekerjaan bagus, ya, punya pendapatan yang cukup, yang besar gitu ya, rumahnya besar, kendaraannya ya mewah, ya, keturunan anak cucunya banyak gitu ya, punya istri, punya keluarga yang baik semuanya gitu ya. Ataukah Islam itu menyuruh kita menjadi orang yang
miskin, pengangguran, tidak punya apa-apa. Maka kalau pertanyaannya seperti dua itu tadi, jelas jawabannya adalah yang pertama. Ya, bahkan Nabi itu punya doa gitu ya, berlindung dari sifat malas. Ya, doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal azji wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari rasa malas, dari rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Kikir itu pelit gitu ya. Dan aku juga berlindung dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Ini doa berlindung dari rasa malas. Jadi malas itu bukan cerminan dari Islam gitu. Nah jelas jadi kalau pertanyaannya seperti tadi, ya apakah Islam itu menyuruh kita menjadi orang yang maju? Jawabannya berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan hadis-hadis tadi, ya tentunya iya. Ya, pernah pula suatu ketika Rasulullah ya didatangi oleh kelompok sahabat yang miskin, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, kami ini benar-benar susah hidupnya, miskin, fakir hidup, makan aja susah. Beritahukanlah kepada kami ya Rasulullah, apa amalan yang bisa kami lakukan untuk menyaingi ya para sahabat yang kaya-kaya itu. Jadi pada zaman Nabi, sahabat itu ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, sahabat yang miskin ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, para teman-teman kami, sahabat kami yang kaya itu ketika kami sholat, dia juga sholat. Ketika kami puasa, dia juga puasa. Gitu. Ketika kami melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, mereka juga bisa. Tapi ketika mereka melakukan amalan sedekah, infak, zakat, ya, kami tidak bisa mengikutinya ya Rasulullah. Karena kami tidak mampu. Apa yang bisa kami lakukan untuk menyaingi ibadah atau amalan mereka? Nah, jadi orang zaman dulu itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu Rasulullah dengan bijak ya membesarkan hati para sahabat yang miskin tadi, yang fakir tadi. Maukah kamu aku kasih tahu amalan yang kamu nanti bisa menyusul ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh teman-teman yang kaya. Kata Nabi, bacalah yang kita setelah sholat ya, setelah sholat bacalah Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali, ya, Allahu Akbar 33 kali. Ya. Maka senang itu si para sahabat yang fakir tadi. Oh ya, akan kami amalkan ya Rasulullah. Berapa hari kemudian datang lagi mereka. Ya Rasulullah, ternyata para teman-teman yang kaya itu mendengar apa yang kami melihat, apa yang kami amalan yang kami lakukan. Akhirnya mereka juga melakukan amalan yang sama. Jadi teman-teman yang kaya juga berzikir setelah sholat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Bagaimana ini ya Rasulullah gitu? Apakah jawabnya Rasulullah? Ya sungguh mereka itu dikaruniakan Allah kepada orang yang menghendaki. Allah memberikan karunia rezeki yang banyak kepada orang yang dikehendaki. Artinya menjadi kaya itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kekayaan itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, dalam kisah tadi dapat kita simpulkan bahwa Islam itu menganjurkan kita untuk menjadi kaya. Tetapi yang perlu diingat adalah menjadi kaya itu bukan suatu kewajiban. Dan menjadi tidak kaya bukan merupakan kesalahan. Karena kekayaan ya yang kita dapat itu adalah karunia dari Allah. Kalaupun kita sudah berusaha banting tulang siang malam kerja keras gitu ya. Tapi jika Allah tidak memberikan karunia kekayaan kepada kita, ya kita nggak bisa kaya. Ya karena pada ujungnya kekayaan itu ya hak prerogatif Allah. Allah berikan kekayaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, maka manusia hanya bisa
berusaha. Ada juga kan orang yang kerjanya santai tapi kaya gitu kan ya. Orang yang kerjanya serius tidak kaya-kaya. Seolah-olah dunia itu tidak adil gitu ya. Padahal itu adalah hak Allah. Ya. Ada orang juga yang terlahir kaya kan, gitu ya. Siapa orang yang terlahir kaya? Kan kita sering lihat bercandaan-candaan gitu ya. Si Rafathar gitu ya. Dia terlahir kaya kan gitu. Sementara kita yang bekerja puluhan tahun tidak kaya-kaya gitu. Kenapa bisa begitu ya? Karunia Allah. Allah memberikan karunia kekayaan kepada si Rafathar. Masih kecil, lahir, udah punya mobil, misalkan gitu. Kita hidup bertahun-tahun, jangankan mobil, sepeda aja belum bisa beli. Ya karena Allah, karunia Allah. Ya, jadi pentingnya menjadi Muslim yang kaya gitu ya, yang kuat secara ekonomi. Allah memberikan kepada siapapun yang ia kehendaki. Nah, Allah juga memerintahkan kita untuk bekerja, ya, memenuhi kehidupan, memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup. Dalam Quran surah An-Naba ayat 11, Allah telah menciptakan siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat, ya, serta menjadikan bumi yang luas ini untuk mencari nafkah. Ya, jadi pada hakikatnya siang itu umumnya digunakan untuk kerja, malam itu untuk istirahat. Ada juga orang yang kerjanya malam, ya, siang dia istirahat. Ada juga, ya. Tetapi kalau kita bicara secara syar'i gitu ya, bagusnya itu siang kita gunakan untuk bekerja, malam kita gunakan untuk istirahat dan beribadah. Saya punya satu dosen saya waktu kuliah dulu, beliau itu dosen di Jogja, UGM gitu ya. Beliau punya apotik. Nah, beliau menerapkan prinsip ini. Jadi siang untuk bekerja, malam istirahat. Jadi apotiknya hanya buka siang aja, pagi sampai sore gitu. Sore malam udah tutup gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir justru apotik itu yang ramainya malam hari kan gitu ya. Tapi dia memegang prinsip ini. Ya. Dia memegang teguh prinsip ini, ya sudah dia terapkan itu. Sehingga tidak ada keraguan. Tapi kalau kita hanya kejar dunia saja, ayo kita buka, kalau bisa 24 jam kita buka. Ya, tidak salah juga sebenarnya, ya, karena kan kadang ada juga orang butuh obat tengah malam gitu ya, jadi bingung. Kalau kita niatkan untuk membantu orang supaya kalau ada orang anaknya sakit malam-malam, ya, datang ke apoteknya bisa dia bantu dan sebagainya. Jadi kembali lagi bergantung kepada niat. Nah, maka dengan bekerja, seseorang dapat melaksanakan perintah Allah. Seperti membayar zakat tadi ya, bisa berinfak, bisa bersedekah. Bekerja mencari nafkah merupakan wujud daripada ya, ibadah dalam pengertian luas. Jadi maksud ibadah itu ialah segala perbuatan baik yang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Bila bekerja tanpa didasari niat untuk mencari ridho Allah, maka sekeras apapun kerjaan kita, ya, seberat apapun pekerjaan kita, kalau tidak didasari dengan niat untuk mencari ridha Allah, maka itu hanya sekedar kerja yang melelahkan saja. Tidak masuk dalam kategori ibadah. Nah, ini yang menjadi pokok selanjutnya ya. Ada beberapa etika yang perlu kita pegang teguh dalam bekerja. Yang pertama, bekerja sebagai bentuk keimanan. Bekerja sebagai bentuk keimanan. Nah, dalam Quran surah Az-Zumar ayat 39, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah atau bekerjalah sesuai keadaan, sesuai kemampuan. Aku pun bekerja, kelak kamu akan mengetahui. Jadi para nabi itu juga bekerja, teman-teman. Ya, maka ini kewajiban bagi umatnya Nabi juga untuk melakukan kerja sesuai dengan kemampuannya. Apa yang kamu mampu dalam pekerjaan? Oh, saya mampu, ya, mampu saya hanya bisa ini gitu ya. Udah kerjakan sesuai dengan kemampuanmu.
Saya nggak mampu mengerjakan itu karena fisik saya nggak kuat, tapi saya punya kemampuan lain. Itulah kerjakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan sesungguhnya para nabi itu juga bekerja. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya mereka pernah mengembala kambing. Setiap nabi, semua nabi ya Allah, ya itu adalah penggembala kambing atau domba. Artinya mereka juga bekerja. Nabi Muhammad juga menggembala kambing. Ya. Selain mengembala kambing, apalagi pekerjaan Nabi Muhammad? Berdagang. Dengan kata lain, bekerja itu adalah hukum yang wajib. Maka orang yang pasif berdiam diri, tidak mau kerja, ya, tidak mau berusaha, tidak mau susah-susahan, maka sebenarnya ia telah mengingkari ya Al-Quran. Karena jelas dalam Al-Quran diperintahkan bekerjalah sesuai dengan kondisi kemampuan. Dan Nabi pun adalah orang yang juga bekerja. Namun juga bekerja itu harus selalu mengingat Allah. Jangan giat bekerja namun lalai dalam beribadah. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apa ya pekerjaan yang paling baik? Maka beliau menjawab, pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri gitu ya. Dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Artinya pekerjaan yang dilakukan oleh dia sendiri, ya itu satu. Pekerjaan yang terbaik kedua adalah berdagang. Ya. Etika yang kedua menghindari eksploitasi yang melewati batas. Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Ada banyak contohnya. Ya, hutan ditambang, ya diambil semuanya, gitu ya. Menyisakan sifat serakah. Dampaknya apa? Dampaknya adalah bencana alam dan sebagainya. Sehingga kita dilarang untuk eksploitasi yang berlebihan. Kemudian menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Ya, jadi dahulu ada satu kaum namanya kaum Madian gitu ya. Suku Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Mereka itu kerjanya adalah duduk-duduk di pinggir jalan. Ketika ada orang, ya maka dipalak gitu, diminta hartanya. 1/10 diambil sama dia. Ditakut-takuti gitu ya, dibegal lah istilahnya sekarang. Ya. Dan suku Madian ini juga sering kalau dia berdagang, dia akan mengurangi timbangan. Nah, ini kan merugikan orang lain. Maka hindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Kemudian jangan iri dengan hasil kerja orang lain gitu ya. Tadi bahwa kekayaan itu adalah karunia Allah ya, yang terserah Allah mau dikasihkan ke siapa kaya. Walaupun kita sudah berusaha, tapi jika Allah tidak berkenan memberikan kita kekayaan, ya sudah ya gitu ya. Dan tapi juga jangan iri dengan kekayaan yang didapat oleh orang lain. Kemudian yang kelima, bekerja secara halal. Nah, Allah melaknat khamar, minuman keras ya. Orang yang meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang membeli, orang yang membuatnya ya, dan mengambil hasil perasannya, semua dosa kalau terkait dengan khamar. Nah, misalkan ada orang yang bekerja di hotel, kemudian dia melayani tamunya ya, dijual dilayani, dituangkan khamarnya ke dalam gelas, maka dia juga termasuk ke dalam dosa ini. Ya, riba juga kita udah sepakat gitu ya. Laknat kepada pelaku riba, orang yang mencatatnya, saksinya, orang yang melakukan transaksi, semuanya akan terkena dosa riba. Kemudian yang nomor 6, dilarang mempekerjakan orang atau hewan secara zalim. Sapi disuruh membajak sawah, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ya, orang bekerja sama kita, gajinya nggak kita kasih, maka kita menunda hak orang lain, maka itu adalah perbuatan yang zalim. Kemudian yang seterusnya, sikap profesional, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Saya rasa itu teman-teman materi yang saya sampaikan. Saya singkat saja karena sekarang saya sedang dinas di luar dan tidak memungkinkan untuk sampai jam 12 nanti. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu teman-teman? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan terkait etika dalam
dalam bekerja. Tentu juga termasuk di dalamnya sifat amanah gitu ya, jujur ya, ikhlas dan sebagainya. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Masih belum ada, Pak. Belum ada. Kalau begitu saya rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa full sampai jam 12. Tapi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita dengarkan hari ini bisa bermanfaat, menambah keimanan, menambah pengetahuan kita, dan bisa diamalkan kelak. Insya Allah berkah dan barokah. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan kondisi yang lebih baik di minggu depan. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Masih, Pak. Guys.